enggak bisa. Jadi tolong Jangan mood. jangan mood. Not in the mood. Not in the mood. Mas Gun itu hebatnya gitu. Jadi apa, menyediakan dirinya untuk dibully. Kalau bukan karena bukan semangat berkurban untuk kesenangan teman-temannya, apa coba? Dia sudah bersedia, ya udahlah saya dibully nggak apa-apa. Yang katanya apa, kurban itu menahan ego ya. Kali kalau mau menahan ego dia lawan kan. Ini mah enggak. Ya wes, monggo korsa panjenengan gitu aja. Ya emang orang Kudus asli begini. Nggih nopo nggih, Mas Gun? Nggih nopo nggih? Makanya kemarin itu kan memang kondisi emosional lagi nggak bagus gitu kan. Kebetulan saya lagi waras gitu kan. Kemudian kehidupan lagi waras. Karena kalau udah kumpul sama kalian berdua itu kan kewarasan mesti hilang dulu gitu ya. Nah, ya kan juga ngambil baperan gitu kan, saatnya begitu kan. Nah, harus nerimo, ya toh. Harus siap dibully gitu. Nah, ketika kewarasan itu muncul gitu kan, itu nggak siap gitu. Lebih baik saya diam ya, merenung gitu ya. Wah, ada sama Allah, gimana ya Allah, gimana saya balas diri mereka. Oh jangan kayak gitu. Oh ya sudah, sabar aja kamu kok. Sabar, nanti pada saatnya nanti kamu kumpulkan pembulian mereka gitu. Nah, kamu jadikan satu keluarin semua nggak apa-apa gitu. Oh iya, ya Allah, alhamdulillah. Iya. Enggak, saya mah seneng lah. Begitu bener. Oh, ya ini yang seneng itu yang seneng. Kalau dia sedang mengumpulkan, suatu saat dia bermimpi dia akan melampiaskan semua kemarahannya, apa yang judulnya, alhamdulillah. Kok gitu? Menyerahkan semua amal ibadah saya kepada dia gitu kan, dia nungguin itu. Sorry ya. Emang gue kepancing gitu ya. Kita ngopi dulu deh. Ya, ngopi dulu yuk. Masih di Kopi Cangkir. Oh iya, lupa saya ini. Belum ini ngabsen. Kemarin sampai huruf A ya. Hari ini saya mau ngabsen teman-teman Huruf B. Huruf B. Barka. Ake. Barka sing bedulan. Banggun. Banggun. Iya, terus Bang Ukan. B kan di Banggun. Sama kayak teka-teki lagi SD. Nah, Sebutkan 10 buah yang belakangnya kah? buah yang belakangnya. Ayo. No. Nanti kan tidak tahu. Dia mah tahu. Jeruk keprok. Ya, satu. Nanti jeruk keprok. Mangga keprok dah aja. Saya bantuin salak, Salah. kesemak. Ya ketemu. Apalagi? Ya udah cuma 2 lah. Oh, yes, banyak. Contoh. Contohnya ya, apel busuk. Belakang nakal. Iya. Semangka busuk. Kan belakangnya sama kayak yang tadi. Busuk kabeh. Nggak bisa dimakan lah. Itu di belakang. Ini yang hurufnya B ya, Bang Uka, Bang Deka, Bang Didi, gitu kan. Bang Hari. Ya jangan yang satu aja tadi. Bangke. Kayak saha? Bangke. Kayak nu mana? Bangke bau. Nu mana ya? Jadi Mas Gun ini menghilang dalam waktu 5 hari. Kami sudah agak mulai ketakutan gitu, mencari-cari beliau ada di mana. Ternyata tiba-tiba dia muncul, cling, alhamdulillah nggak jadi bangke. Masih hidup, masuk lagi. Kemarin tuh bilangnya habis tirakat katanya. Terus siap apa gitu, siap atasnya teh. Siap naon wae teh. Siap menikahi janda. Terus siap apa? Saya yang paling inget itu karena dia itu. Nah itu, ini mohon maaf ya, dia berkorban lagi demi ibunya, dia tidak menikah. Menahan ego dirinya kan. Kan itu tuh kan katanya apa namanya, kurban itu kan menahan ego. Ya diantaranya. Diantaranya kan itu dia kan. Betul. Kalau saya menikah lagi, istrinya yang dinikahi belum tentu bisa merawat ibunya sebaik dia.
atau dia pun jadi belum tentu Mas Gun bisa mengurus istrinya yang itu, yang baru gitu kan. Jadi dia sudahlah, saya akan berbakti mengurus ibunya, mengurus ibu. Dari situ dia baru mau katanya menikah lagi. Itu juga kalau belum tua-tua banget. Kalau masih ada yang mau. Masih ada yang mau. Nah, tapi itulah pengorbanannya dia tuh. Sorry ya, Iya. ini nih penilaian saya laki-laki nih. Iya. Sesama laki-laki. Di antara kita yang paling ganteng tuh dia loh. Oh iya. Bener nggak sih? Asli saya mah gigi depan tinggal 2. Iya. Kalau dia mesti komplit. Iya nggak? Keren lah Kacamata orang. gua. Makanya kenapa dulu waktu SMP kan, salah satu Playboy. top of the box. Karena masa dia aja belagu ya. Saya tidak mengenalnya, tapi dia dikenal di SMP tuh sebagai the man of the year. Kita udah ketemu kawan-kawan tuan gitu. Oh, udah Ya. keluar. Tapi kenal dalam hal yang buruk sudah nanti. Iya, sama-sama muda. Oh, Sama-sama ngaco di Bali gitu ya. enggak, itu mah bener, itu mah kalau di Bali mah nggak Oh, boleh ngaco itu. kita ngajo-joh tuh nu ngaco sama. Ngaco gitu namanya. Bener kurang berarti kan. Ya Allah. Oke, pagi ini kita nyantain apa? Tentang Idul Kurban ya. Banyak pertanyaan pada diri saya sendiri sebetulnya. Apa sih atau bagaimana sih implementasinya perintah Idul Kurban, maknanya apa, dan implementasi terhadap kehidupan kita sehari-hari itu sebaiknya seperti apa gitu kan. Itu satu. Terus kemudian mengenai ibadah kurbannya sendiri, itu kan banyak yang, maaf ya, kadang-kadang dipakai bercandaan gitu kan. Habis kurban kok kulkas jadi penuh gitu kan. Terus misalnya ada yang berkurban, kalau misalnya cuman kambing sih, saya minta peler. Ya dapat non? pelor, Oh, torpedo ya? torpedo. Oh, torpedo. Udah torpedo bisa. Terus kalau yang bersama-sama kayak di ini apa namanya sapi kan oleh 7 orang Oh, yang berserikat itu ya? yang berserikat. Terus kalau yang satu minta kepala, yang lain juga minta, urusannya gimana? Kepala sapinya cuma 1. Oh iya ya. Kalau kepalanya Mas Gun mah 2. Jadi kalau kali 1. Kepalanya Oh 2. iya. Anu benar. Itu Punya ilmu otaknya. baru, punya ilmu Otaknya baru. lebih begini, jadi seperti 2 otak. Terserah mau ngomong apa aja. Itu kan nerimo aja. Mau 5 aja. Boleh. Terserah deh. Itu aja kok repot. jadi nih, mumpung besok-besok Idul Kurban, terus ya kita setelah Idul Kurban setahun deh, apa namanya, implementasinya kita terhadap memaknai Idul Kurban tuh harus gimana, Tad? Iya. Kan Iya. Ustadz kan harus urusan yang rada puyeng-puyeng gitu. Oke, memang berangkat dari bahwa ibadah kurban atau udhiyah lah yang lebih tepatnya, penyembelihan yang terkait dengan haji itu adalah udhiyah di bulan Dzulhijjah ini. Dan di situ ada pelajaran tentang keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan. Makanya saya tuh kemarin waktu Mas Gun menghilang selama seminggu, kita tuh cemas gitu, takut. Asli, waktu Mas Aka kan WA ke saya, lagi ada di mana? Yuk ke rumah Mas Gun. Saya bilang kebetulan saya lagi ada di Brebes gitu, ada urusan gitu kan. Sebetulnya kita cemas, itu asli. Jadi dalam konteks itulah sebetulnya ada relasi kita itu memang punya jiwa untuk berkurban dengan melakukan kebaikan kepada sesama, kepada teman dekat, kepada saudara gitu kan. Seperti itu. Makanya di sini Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Di sini kan ada dua layer, ada dua garis yang dimainkan atau dua lapis yang bersusun. Pertama, lapisan fasholli, diperintahkan untuk sholat, berarti kan hubungan vertikal. An-nahr, wanhar itu punya aspek sosial yang tinggi antara sesama kita, kepedulian tadi. Karena Allah kan nggak butuh daging kan, kata Allah. Aku dagingnya dan darahnya itu nggak sampai ke aku. Yang nyampe ke aku itu ketakwaan kamu. Kamu mengerjakan perintah aku, enggak gitu. Dalam konteks nahar tadi. Itulah yang kemudian Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging itu tuh tidak nyampe kepada aku kan, dan tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tapi ketakwaan dari kamulah yang diinginkan, yang bisa dapat mencapainya keridhaan Allah itu. Jadi kalau mendapatkan kurban yang terimplementasikan dalam hubungan kekitaan, kemanusiaan ini, hubungan hablum minannas, adalah ketika nilai-nilai moral bisa ditegakkan dalam pergaulan, saling mengasihi, saling menghargai, merasakan ada empati terbangun di situ. Sebetulnya melalui ibadah kurban ini para penguasa itu diajari untuk berkurban, untuk mendekatkan diri dengan kekuasaannya itu. Cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Nah, kekuasaan ini memiliki aspek tertentu. Kalau kita memang punya power sebagai penguasa, sebagai ro'in, dia semangatnya bukan korupsi, tapi kan kontribusi. Juga setiap orang kita nih semangatnya adalah memberi, bukan meminta dengan memaksa gitu. Meminta boleh, tapi meminta dengan memaksa itu yang kemudian menjadi tercela, memberatkan saudaranya gitu kan. Kalau kita lihat ya, kambing aja tuh mengikhlaskan dirinya untuk disembelih gitu kan. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, mustahil itu bisa dilakukan. Allah itu menundukkan hewan untuk manusia, itu pelajarannya. Kata Allah di sini, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dhif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan binatang ternak itu telah diciptakan untukmu. Jadi Allah menciptakan hewan itu untuk kita gitu ya. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Artinya di situ untuk dimanfaatkan kepada kita, termasuk penyembelihannya. Dan dari sebagiannya ta'kulun, kamu makan. Kalau sapi saya lihat tuh bagian belakang, paha belakangnya tuh diikat. Saya lihat sekarang di medsos itu banyak beredar ya. Dia menyerah dengan begitu tunduk, nggak meronta-ronta. Hanya dengan seutas tali saja gitu tuh. Seutas tali dan tongkat gitu kan. Di sirkus kita lihat tuh. Begitu dilatih, dia tunduk dengan manusia seperti itu. Itu kenapa? Karena Allah sudah menundukkan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu, dan dia Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, tumbuhan hewan untuk kita, jami'an minhu, sebagai karunia untukmu, seperti itu. Nah, Allah sudah kasih karunia itu, ya sebaiknya itu adalah untuk zikir kepada ayat-ayat Allah itu. Jadi bentuk kekuasaan dari Allah itu adalah dia menundukkan hewan untuk kita, dan tumbuhan juga dihasilkan bertumbuh untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan hidup, makan dan minum kita. Ya kan, hanya yang sampai adalah takwanya. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah contoh seperti yang tadi Mas Gun itu menahan diri untuk tidak menikah sampai saat ini karena ingin berbakti sama ibunya. Apakah itu termasuk salah satu implementasi dari makna berkurban gitu? Kan mungkin tidak semua orang bisa berkurban hewan, tapi apakah yang seperti itu juga termasuk kategori kurban? Kan bahwa yang diminta oleh Allah itu macam-macam variasi ibadah, itu yang dicari adalah kan ketakwaannya tadi kan. Apa takwa? Secara singkat kita katakan
takwa itu kita mengikuti, patuh dan tunduk pada perintah serta larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan segera kita kerjakan, apa yang Allah larang segera kita berhenti mengerjakan.